para pencinta kuliner dimanapun berada. Salam lezat luar biasa. Bertemu lagi dengan saya, Chef Novi Olivia. Teman-teman semua, sebelum saya memulai video ini, saya mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah subscribe. Karena Olivia Baking Course sudah mencapai 1000 subscriber. Nah, untuk video kali ini saya akan membuatkan video tutorial plus resep-resepnya untuk teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memberikan video tutorial bika ambon tanpa oven. Bagi teman-teman yang tidak mempunyai oven di rumah, bisa praktek bika ambon ini. Yuk teman-teman, kita mulai untuk membuat tutorial bika ambon tanpa oven. Bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan bika ambon: terigu protein sedang, air hangat, ragi instan, saya memakai saf instan, telur, gula pasir, sagu tani, saya memakai cap tani, garam, vanili bubuk, dan santan. Di sini santan saya sudah rebus ya teman-teman dengan daun pandan dan daun jeruk. Pertama-tama cara membuatnya adalah air hangat ini kita campurkan dengan ragi instan ya, seperti ini. Lalu kita aduk rata. Kita masukkan terigu segitiganya, lalu kita aduk rata. Nah, ini yang disebut dengan bahan biang ya teman-teman. Setelah ini, kita akan tutup adonan biang ini dan kita istirahatkan selama minimal 5 menit dan maksimal boleh 30 menit. Nah, sekarang kita tutup dengan wrapping. Teman-teman, lihat ya. Di sini saya sudah fermentasikan kurang lebih selama 15 menit ya. Padahal kalau mau 5 menit juga boleh loh. Tapi ini tadi saya istirahatkan 20 menit. Nah, sudah bersarang seperti ini teman. Nah, yang berikutnya adalah ini telur ya teman-teman. Lalu kita masukkan gula pasirnya. Nah, kita aduk dengan whisk ya teman-teman. Nah, kita aduknya ini sebentar aja. Yang penting tercampur rata. Tercampur rata dan gulanya ada sedikit larut ya, mengecil. Kalau larut sekali tidak, tetapi lebih kurangnya sedikit melarut ya. Nah, ini berbusa sedikit aja seperti ini. Lalu teman-teman semuanya boleh kita masukkan biangnya. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai rata. Kemudian kita masukkan sagu cap taninya. Boleh diayak dulu. Aduk rata.
Lalu kita kasih santannya. Nah teman-teman, ini tadi saya belum timbang ya. Ini tadi saya baru memasak santan, daun pandan, dan daun jeruk. Nah kalau garamnya mau dikasihkan ke sini juga boleh, tetapi nanti saya mau taruh ke sini aja. Waktu memasak boleh langsung taruh garam ya. Nah ini saya mau timbang dulu ya teman-teman, karena kita hanya butuh sesuai dengan di resep ya. Ini tadi memasaknya lebih. Nah, saya di sini membutuhkan 125 gram ya. Kita campurkan santannya. Kalau yang suka aromanya lebih wangi, daun jeruknya bisa dimasukkan ke dalam sini. Karena ini akan kita tunda minimal 1 jam dan maksimal bisa 3-4 jam. Nah, ini gulanya sudah larut loh teman-teman. Sudah tidak ada gula lagi. Terasa pada saat diaduk sudah tidak ada gula di dalamnya. Nah ini kita akan fermentasikan minimal 1 jam. Kalau teman-teman nggak sempat memanggang, 2 jam juga boleh, 3 jam boleh, maksimal 4 jam. Atau jangan sampai adonan ini bau asam sekali. Karena kalau baunya asam, dia tidak enak dimakan, dia akan terasa asam juga. Nah ini boleh ditambahkan daun jeruk yang tadi, sisa di santan tuh boleh diambil, mau ditaruhkan di sini juga boleh. Nah ini akan aromanya bisa lebih wangi. Contohnya seperti ini. Nah daun jeruknya disobek-sobek ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini boleh. Nah sekarang fermentasinya harus suhu ruangan ya, jangan suhu AC, jangan suhu dingin ya. Nanti di sini akan berbusa. Seandainya sudah tercapai 1 jam atau 2 jam, tetapi di sini belum ada reaksi busa, itu bisa ditambah lagi waktunya. Karena adonan yang sudah jadi adalah adonan yang banyak mengandung busa. Nanti kita lihat ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat adonannya seperti ini. Warnanya seperti ini dan hanya terjadi bubble-bubble seperti ini. Nanti setelah 1 jam atau 2 jam atau 3 jam dia akan ada busa-busa yang naik ya. Yuk sekarang waktunya kita untuk diistirahatkan. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, nanti kita akan kasih vanili pada saat mau dipanggang. Tapi itu opsional ya, yang tidak mau boleh di skip. Nah teman-teman, ini sudah saya fermentasikan selama 1 jam. Hasilnya seperti ini teman-teman. Nih berbusa seperti ini ya. Nih ya, ini sudah mengandung busa yang segitu banyak ya. Nah dan aromanya juga sudah aroma Bika Ambon. Nah kemudian kita aduk ya. Nah, kita aduk supaya busanya turun, teman-teman. Jadi, kita aduk supaya busanya hilang ya. Dan busanya kembali turun ya. Karena triknya yang bagus untuk membakar Bika Ambon supaya kelihatan sarangnya kelihatan ya. Busanya harus turun ya. Tidak boleh ada busa. Kalau ada busa, Bika Ambonnya nanti kurang bagus. Nah sekarang ini saya berusaha untuk ngaduk. Dan sekarang saya mau kasih vanili, karena tadi kita belum kasih vanili. Yang tidak mau pakai vanili boleh skip ya, karena tidak wajib, opsional aja. Nah
aduk. Nah, sekarang kita mau saring. Sementara itu teman-teman, kita siapkan cetakannya. Boleh yang berbentuk oval, bulat, ataupun yang mini ya. Di sini saya menggunakan cetakan aluminium bulat. Ini dioles dengan minyak sayur seperti ini. Untuk pengolesan minyak tidak boleh terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, nanti kulit bika ambonnya bisa tebal dan kurang bersarang. Ini kita ambil, nah kita bisa oles seperti ini. Nah, seperti ini, tidak perlu terlalu tebal. Yang penting ada. Nah, apa yang terjadi apabila terlalu banyak minyak? Satu, nanti bika ambonnya kulitnya tebal dan tidak bagus. Kedua, nanti setelah bika ambon itu matang, begitu diangkat kulitnya kempot. Jadi akan berpinggang seperti itu. Karena pada saat pematangannya tidak bisa terlalu panas karena banyak mengandung minyak. Nah, teman-teman, ini sudah saya oles semuanya ya. Nah, ini sudah saya oles semuanya. Kemudian kita akan panaskan teflon ataupun cetakan panggangan ini sudah saya panaskan kurang lebih 10 menit. Nah, kalau kita pegang dengan tangan seperti ini rasanya sudah cukup menyengat. Terasa sekali panasnya. Nah, kita nggak bisa bertahan sampai 10 detik. Wah, panas sekali ya. Nah, kemudian kita letakkan cetakan yang sudah dipoles dengan minyak. Kita tunggu kurang lebih 5 menit ya teman-teman. Nanti apabila adonan ini dituang, ada bunyi mendesis. Tandanya cetakan ini sudah panas. Jadi memanaskan panggangan ini ada 2 versi ya. Pertama kali kita panaskan panggangannya. Cetakannya belum dipanaskan. Setelah panggangannya panas, baru kita panaskan cetakannya. Jadi jangan bareng-bareng ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menunggu cetakan ini kurang lebih 5 menit panasnya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau panggang adonannya. Nah, ini rahasianya ya teman-teman. Karena di sini kita membuat bika ambon yang pakai telur utuh atau bisa disebut di sini bika ambon ekonomi ya. Bukan bika ambon Medan. Kalau bika ambon Medan itu banyak menggunakan telur kuning aja. Dan di sini tadi kita menggunakan telur utuh. Ya, ini adalah bika ambon ekonomi untuk usaha. Cara memanggangnya begini ya teman-teman. Ini ada busa, tadi sudah diaduk. Nah, busa ini teman-teman, ini harus dipisahkan dulu ke baskom yang berbeda seperti ini. Nah, bisa dilihat ya teman-teman di sini. Setelah kita ambil busanya, dilihat di situ di bagian bawah busa, lapisan bawah busa ada cairan yang lebih berwarna lebih gelap. Contohnya seperti ini. Sebentar ya. Nah, di sini lihat kita ada 2 tahap pemanggangan, tidak bisa langsung ya teman-teman. Kalau langsung dipanggang, hasilnya nanti akan kempes. Pada saat diisi cetakannya itu penuh dengan adonan. Setelah matang, adonan itu menjadi sangat pendek, sangat tipis sekali, tidak tinggi. Kenapa? Karena yang dipanggang adalah busa, bukan adonan yang sudah bagus seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, saya mencoba memisahkan. Nah, di sini ada perbedaan, ya. Warna, ini yang busa di atasnya ya. Nah, ini lihat. Semakin saya ambil busanya, semakin dapat adonan yang berwarna lebih gelap. Nah, nanti
adonan yang lebih gelap ini akan dipanggang terlebih dahulu. Ini nanti akan menjadi adonan seperti ini. Ini nanti akan mencair teman-teman, mencair dan berubah menjadi adonan gelap seperti ini. Nah, ini baru kita panggang yang kedua kalinya. Jadi adonan ini tidak boleh dibuang ya teman-teman. Nah, di sini saya mau panggang. Nah, ini adalah yang busa ya. Nah, ini saya panggang dulu yang sudah dipisahkan. Kita masukkan ke dalam cetakan. Nah, cetakannya sudah ada bunyinya. Nah ya, kita tuang 3/4-nya. Cetakan ini sudah berbunyi ya. Nah, seperti ini. Nah, pemanggangan bika Ambon ini tidak boleh ditutup ya teman-teman. Kita tunggu sampai dia berlubang, kurang lebih 15 menit. Saya udah lihat timer, ini sudah 5 menit. Tampaklah seperti ini adonan panggangannya, hasil bika Ambonnya ya. Lalu sudah berlubang begini, saya harus kontrol apinya. Jangan sampai apinya itu terlalu besar ya teman-teman. Karena kalau sudah berlubang gini kita harus kontrol, takutnya apinya kebesaran bawahnya bisa gosong. Jadi kita harus api kecil aja. Karena tandanya cetakan maupun alat panggang ini sudah panas, jadi tinggal dia menyempurnakan aja ya teman-teman. Nah, untuk pemasukan buat teman-teman semuanya, carilah alas yang rada tebal ya teman-teman. Kalau teman-teman mempunyai alas yang tipis atau teflon yang tipis, biasanya bawahnya sedikit lebih gelap nantinya. Tetapi permainan api sangat penting ya untuk kue-kue yang bersarang. Nah, di sini saya menggunakan panggangan yang rada tebal sehingga untuk memanggangnya nanti bawahnya itu akan tidak gelap warnanya, lebih terang ya teman-teman. Saya lihat timer dulu. Oh, masih 8 menit teman-teman. Nah, di sini masih 8 menit. Kalau kita lihat, lubangnya makin terlihat jelas sekali teman-teman. Kita pastikan bahwa adonan yang basah ini sudah tidak bergoyang. Ya, kalau adonan yang basah ini sudah tidak bergoyang, kita boleh taburi. Misalnya teman-teman pengen taburin keju boleh, teman-teman pengen taburin almond atau kacang tanah yang dipotong tipis-tipis juga boleh. Jadi mau polos juga boleh. Yuk kita taburin dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya mau pakai almond. Nah, mumpung ada sedikit lengket-lengket sehingga almondnya bisa lengket walaupun dia sudah tidak ada cairannya, tapi bagian atas bika Ambon ini masih lengket jika dipegang dengan jari, sehingga untuk penaburan ini dia masih bisa tertanam ya atau lengket ya. Nah teman-teman semua, mudah kan bikin bika Ambonnya? Nah sekarang tugas kita bagaimana caranya untuk menanakkan atau membuat matang bagian atas bika Ambon ini. Karena kita menggunakan kompor, jadi panasnya hanya berasal dari bawah, bukan dari atas. Nah, bagi teman-teman yang tidak mempunyai oven, ini bisa kita tutup ya. Tetapi saya nggak punya tutupnya. Terpaksa nanti saya akan balikkan ini ke bagian bawah ya teman-teman. Atau jika teman-teman punya
aluminium foil, bisa ditutup dengan aluminium foil saja. Tapi teman-teman, apabila kita balik pasti akan ada tandanya ya, ada tanda ini ya, karena ini teflonnya ada garis-garisnya, pasti akan bertanda. Jadi lebih bagus kalau kita lebih baik dialasin aja aluminium ya. Nah ini akan bertanda seperti ini, kurang bagus teman-teman. Yuk kita angkat, kita kasih dulu ya alasnya. Yang ini aku masukkan lagi ya, biar rata. Nah, seperti ini. Coba kita mau lihat di sini. Nah, seperti ini. Sudah kering. Kalau teman-teman pengen lebih coklat lagi, teman-teman bisa tambahkan lagi. Teman-teman, kita angkat ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kita angkat. Bika ambonnya sudah diangkat semua ya di sini ya. Nah kita lihat lagi adonan yang tadi kita sisakan ya, yang belum terpanggang semua. Nah ini sengaja saya sisakan supaya ibu-ibu tahu bagaimana cara mengatasinya setelah adonan ini ada fermentasi lagi. Jadi adonan yang tadi sudah dipanggang ini sisanya akan fermentasi lagi seperti ini, tetapi di bawahnya ada adonan yang gelap lagi. Nah ini akan dipisahkan lagi seperti ini. Nah teman-teman lihat kan, yang tadi adonannya ini akan berubah menjadi cairan seperti ini. Ini bisa dipanggang. Lalu yang berbusa seperti ini bisa disisihkan lagi. Setelah ini disisihkan, berarti adonan yang bisa dipanggang adalah adonan yang di bawah ini. Terlihat nggak teman-teman? Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Adonan ini adalah adonan yang bisa dipanggang untuk yang kedua kalinya. Jadi setiap kali teman-teman mau memanggang, teman-teman harus pilih adonan yang tidak berbusa ya. Nah, selebihnya ini akan berubah lagi menjadi cairan sampai cairan ini habis. Nah ini juga yang tadi sisa, kita bisa lihat dari sini yang kita sisa tidak dituangkan ke dalam cetakan. Di sini ada perpisahan antara adonan yang gelap dengan busanya. Terlihat enggak teman-teman? Nah ini yang busa ini tidak boleh kita panggang. Nanti kalau sudah menjadi cairan gelap ini baru kita panggang. Nah, dan seterusnya ya teman-teman, ini adalah trik dan rahasia membakar bika ambon yang telurnya utuh atau tidak kuning telur semuanya. Wow. Kalau teman-teman memanggang semuanya ini, nanti hasilnya akan kempes dan tidak jadi. Teman, bika ambonnya sudah dingin ya, kita congkel ya, pakai ini ya. Lalu kita lihat, nih bagian bawahnya seperti ini. Dan hasilnya pun seperti ini, kenyal. Nah ya, kenyal ya teman-teman, dan empuk. Nah kalau melepas bika ambon harus dalam keadaan dingin ya, supaya di sininya tidak berpinggang. Nah teman-teman, yuk kita potong ya bika ambonnya, kita lihat tulangnya. Nah ini dia sarangnya teman-teman. Selesai sudah pembuatan bika ambonnya. Teman-teman, bikin ya buat usaha dagang, sangat cocok buat teman-teman. Apalagi teman-teman nggak punya oven, bisa bikin. Enak loh bika ambonnya. Nah sekarang sudah waktunya
saya undur diri. Tapi jangan lupa ya, subscribe, comment, and like, dan share ke teman-teman yang lainnya. Chef Novi Olivia akan hadir kembali dengan video tutorial dan resepnya berikutnya. Sampai jumpa.